muslimun. Lampung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana urang sadayana tiasa ngariung ngumpul deui kanggo takeun pangaosan anu setiap malam Kamis sok diayakeun di Masjid Al-Ka'bah ieu. Mangga ka ibu-ibu anu masih di luar masih di Bumina di antos kasumpinganana di Masjid Al-Ka'bah ieu. Supados tengah Lampung waktos mangga ka Pak Ustaz disanggakeun, mangga hatur nuhun. Ustaz. Ngajar. Iya mah iya. Malik. Sampai kalau lupa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Hadirin ikhwati iman, anu sami-sami miharap ridha Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho dan juga magfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua PJ Persis Gading Tutuka Al Ustadz Taufik yang pada hari ini sebagai Ketua PJ senantiasa semangat ya untuk melaksanakan kajian setiap hari Rabu. Semoga senantiasa istiqomah. Dan juga kepada reng-rengan para taskil yang pada hari ini juga hadir, para otonom yang sudah hadir juga, serta ikhwatu iman dimanapun berada. Hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke PJ Persis Gading Tutuka. Tentu ini adalah sebagai tugas ya dari pimpinan cabang untuk mengisi kajian di malam hari ini. Agar efektif, maka saya akan langsung barangkali ke bahasan ya, sesuai dengan tema yang akan dibahas adalah tentang asobiyah. Apa itu asobiyah? Nah, asobiyah itu secara sederhana bisa diartikan sebagai solidaritas ya. Jadi ikatan atau solidaritas. Nah, menurut Ibnu Khaldun, asobiyah adalah kekuatan solidaritas sosial yang membuat suatu kelompok dapat saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Hadirin ikhwati iman, konsep ini atau istilah ini sering kali kita dengar. Sudah tidak asing lagi. Nah, mengapa saya perlu mengangkat ini? Ini tentu dalam rangka bagaimana memelihara jamiah kita, persatuan Islam,
100 tahun lebih. Tentunya di perjalanan yang panjang garis besarnya konsep asobiyah ini lahir dicetuskan oleh Ibnu Khaldun sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh umat, khususnya umat Islam. Jadi dalam konsep sampaikan bahwa idza tahaqqaqat asobiyatu qamal mulku wa idza dha'afat tapakkakat arkanuhu. Ini yang pertama disampaikan oleh Ibnu Khaldun, bahwa apabila asobiyah terwujud maka berdirilah suatu kekuasaan, dan apabila asobiyah itu melemah maka hancurlah sendi-sendi kekuasaan tersebut. Nah, Ibnu Khaldun mengatakan ini dalam konteks negara, dalam konteks jam'iyah ataupun dalam konteks apapun, ini akan berlaku bahwa maju mundurnya suatu daulah, suatu negara, maju mundurnya suatu jam'iyah persatuan Islam, bahkan maju mundurnya lembaga pendidikan, itu tergantung pada asobiyah para anggotanya. Jadi kalau asobiyah para anggotanya lemah, maka negara itu akan hancur, jam'iyah itu akan hancur, atau lembaga pendidikan itu akan mengalami kemunduran. Hadirin wa iman. Nah, yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun itu adalah inna daulata fi mabda'iha takunu alal basa. Sesungguhnya ada mana mantahi ilal awalnya seperti itu. Sederhana karena memang masih sedikit, masih dalam fase awal, perjuangan yang keras, sungguh-sungguh. Nah, itu adalah awalnya, sampai daulah itu terbentuk, kemudian berpindah ke dalam kemewahan. Nah, ini sudah fase berikutnya, berpindah ke dalam kemewahan dan kenikmatan, lalu akhirnya sampai pada kelemahan dan kehancuran. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, inilah yang perlu dikhawatirkan oleh kita, bahwa yang pertama, negara ataupun jam'iyah ataupun lembaga pendidikan ataupun misalnya apa yang kita usahakan nih, sedang mengusahakan adanya laj dan sebagainya. Nah, itu secara umum akan terbentuk dalam 4 fase. Yang pertama adalah fase awal. Fase awal ini fase penggagasan. Bagaimana negara kita terbentuk, kan awalnya gagasan-gagasan. Ada rasa persatuan yang luar biasa di rakyat Indonesia. Semua memiliki visi yang sama, ingin merdeka. Tanpa banyak berpikir, tanpa banyak memikirkan
bagaimana ke depan kan gitu ya, atau harta. Kalau sekarang makan jabatan yang direbutkan. Tidak, dulu awalnya semua berjuang itu semangat ingin memerdekakan negara kita. Kemudian setelah negara kita berdiri, nah gagasan-gagasan tadi akan dilanjutkan oleh Soekarno, oleh Soeharto, sampai akhirnya, nah ini fase yang kedua tadi, fase pelanjut. Jadi fase pelanjut itu tidak lagi mulai dari nol gitu, tidak sekeras usaha yang dilakukan oleh fase penggagas. Kalau fase penggagas itu kan mulai dari nol, masih meraba-raba. Ini mau dibawa kemana negara kita? Mau dibentuk menjadi negara apa? Berlanjutlah setelah penggagas, setelah pelanjut, yang kedua, fase yang ketiga adalah fase penikmat. Nah, fase penikmat ini adalah generasi yang menikmati hasil perjuangan dari penggagas dan pelanjut. Nah, hati-hati ketika fase penikmat ini, karena biasanya fase penikmat ini akan terlena dengan hasil yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu. Kan bae danggeus enak ya nambah. Tinggal ngelaksanakan, tinggal menikmati hasilnya. Moal aya deui pergolakan, wah yo merencanakan, merumuskan, berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Di fase penikmat inilah awal mula nanti masuk ke fase keempat akan mengalami kemunduran. Jadi kalau dalam konteks negara, kira-kira Indonesia sekarang ada di fase mana? Penikmat. Penikmat atau kemunduran? Kemunduran ini akan menuju kehancuran. Coba saja sekarang bagaimana tingkah laku para pejabat. Bisa dikatakan sekarang fase penikmat? Bisa. Karena memang kita sekarang adalah fase menikmati hasil perjuangan orang tua kita dulu, para pahlawan kita. Kita tidak lagi melawan penjajah Belanda, tidak lagi melawan penjajah Jepang. Tetapi hati-hati, pada saat fase penikmat ini kita akan terlena dan pada akhirnya nanti akan masuk ke dalam fase kemunduran. Maka kalau ditarik ke dalam jamiah kita, kira-kira jamiah kita sudah di fase mana? Kalaulah para pendiri dulu, Kiai Haji Muhammad Zamzam, Muhammad Yunus, Hasan itu sebagai penggagas pendiri Persis, Jamiah Persatuan Islam, mereka sudah merumuskan, sudah berjuang, mungkin dari nol berjuangnya, dari rumah ke rumah pengajian itu. Tidak seperti sekarang, ada pengeras suara, ada peliput, ada YouTube. Dulu itu di fase penggagas, para pendiri, founding father kita berjuang keras dengan kesederhanaan, berdakwah tanpa dibayar. Bahkan terkadang bukan dibayar, malah membayar telinga siapa yang mau mendengar dakwah Persis. Jadi mencari telinga itu dulu mah susah. Kita sudah banyak cerita dari para ulama-ulama besar kita, para pendiri Persis, bagaimana perjuangannya berdakwah hanya di hadapan atau didengarkan hanya oleh 2 orang, oleh 4 orang, tidak seperti sekarang. Kemudian masuk kepada fase pelanjut. Siapa pelanjut kita? Nah, ini barangkali generasinya Sidik Amin gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan Profesor Maman. Sekarang
Ustaz Aceh gitu ya. Terus sekarang adalah Ustaz Kiai Haji JJ Zainuddin. Apakah itu masih pelanjut atau sudah penikmat? Bisa jadi yang sekarang itu adalah fase penikmat. Tinggal ngaraos kenikmatna hasil perjuangan orang tua dulu kita. Tidak ada yang berdakwah hanya di hadapan 2 orang, 1 orang gitu. Ngajar di madrasah hanya disekat oleh bilik gitu ya. Ngajar teh hanya di teras masjid. Itu pas penggagas di masjid, di teras masjid mah. Kalau sudah pelanjut mah, wah sudah madrasahnya sudah bagus, masjidnya sudah megah, anggotanya sudah banyak, mustaminya pun banyak. Gitu. Itu barangkali pelanjut dan penikmat sekarang mah. Nggak ada yang berjuang sampai ke pelosok, kan tidak ada sekarang. Dulu berjuang itu tidak memikirkan di sana itu ada mustami tidak. Gitu. Nah, banyak sekali ya kalau kita kilas balik. Nah ini hati-hatilah kalau kita sekarang merasa jadi fase penikmat, maka nantinya tunggulah kemundurannya, kehancurannya. Ini pun berlaku di dunia pendidikan. Nih, di dunia pendidikan. Awal berdirinya pendidikan di Persia sama hanya di masjid, di teras, di emperan gitu, di emperan masjid. Orang tua Persis dulu berjuang itu mulai dari diniyah. Madrasah diniyah. Bahkan sampai sekarang Persis itu kan yang berhasil itu adalah pesantrennya Persis terkenal teh. Mengapa Persis belum berhasil mendirikan universitas yang terkenal, kemudian banyak di mana-mana? Nah ini mengapa belum ada? Karena Persis dulu concernnya adalah di pesantren, dimulai dari diniyah sampai tingkat mu'alimin. Lulus mu'alimin teh panan seperti lulus sarjana, paling ter orangnya. Itu hasil didikan orang tua dulu. Karena orang tua dulu dalam fase penggagas mereka mengajar dengan sungguh-sungguh. Teu loba mikiran nu lain-lain. Masuk ke fase pelanjut, masuk ke fase penikmat. Mungkin saja sekarang kita masih sudah masuk ke fase penikmat. Apalagi sudah ada sertifikasi. Ada bantuan dari pemerintah. Nah, ini sudah enak. Di sini di Gading nih sudah fase mana? Fase penggagas. Nah kalau masih fase penggagas itu masih beruntung, karena masa depannya akan cerah kalau fase penggagas. Mengapa? Karena yang dipikirkan itu betul-betul mencari rumus, mencari formula, mencari strategi yang tepat untuk di Gading itu apa gitu. Jadi berpikirnya keras untuk memajukan. Tapi hati-hati kalau sudah fase pelanjut dan penikmat. Fase penikmat itu ada di zona nyaman, hati-hati. Kalau sudah ada di zona nyaman, maka tidak akan lagi berpikir bagaimana memajukan jamiah ini. Karena sudah nikmat hidup di jamiah teh geuningan ngeunah. Betul gitu, enak. Yang ada kan yang sebenarnya hidup di jamiah itu banyak perjuangan gitu. Tidak ada yang diberi royalti, dibayar gitu ya. Kecuali di lembaga pendidikan. Nah ini. Jadi hati-hati lembaga pendidikan kita yang terbaru nih.
itu kan menghadapi tantangan yang luar biasa dengan berbagai kebijakan dari pemerintah, adanya sekolah SMP negeri di setiap kecamatan ya minimal 2, kemudian penerimaan santri baru atau siswa baru yang banyak gitu ya. Ini adalah tantangan baru bagi pesantren kita. Mau dibawa kemana? Dan hasil survei membuktikan bahwa secara umum santri baru yang masuk ke pesantren Persis itu menurun. Mengapa menurun? Karena tadi kebijakan pemerintah. Kita berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Sudah daftar di pesantren, tapi di pesantren dengan cadangan hungkul. Dan selain daftar di pesantren, daftar juga di sekolah negeri. Jadi kalau diterima di sekolah negeri, ke pesantrennya nggak jadi. Padahal eta teh orang Persis. Apakah di sini sudah ada survei ini oleh ketua PJ? Setiap anggota Persis yang punya anak usia sekolah, coba disurvei, menyekolahkannya kemana? Ke lembaga Persis bukan? Kalau menyekolahkannya di luar Persis, nah ini berarti asobiyahnya perlu dipertanyakan. Makanya tadi Ibnu Khaldun memberikan sebuah konsep solusi untuk menghadapi fase kemunduran. Itu adalah solusinya dengan meningkatkan asobiyah. Jadi asobiyah itu sebuah solusi. Tapi hati-hati bahwa asobiyah itu kan ada 2. Biasanya kita menggunakan asobiyah itu dalam konteks negatif. Kalau negatif, asobiyahnya contohnya adalah seperti kepada Persib. Nah, kepada Persib makan pokoknya eleh menang Persib aing, eleh menang nu aing. Kan banyak yang orang rela gitu ya berkorban demi Persib, hujan-hujanan, panas-panasan, rela beri tiket, bahkan aya nu teu gaduh tiket oge, teu gaduh ongkos, ngaja maksa gitu sampai kalalayaran gitu ya, ikut mobil ini pindah lagi, pas sudah sampai itu tidak punya tiket. Akhirnya berjuang kumaha carana supaya masuk gitu. Nah, iya asobiyahnya sangat kuat ya. Tapi ini asobiyah yang negatif. Kan mereka sampai rela mengorbankan segala sesuatu. Coba kalau ke Persis, ke Jamiah kita seperti itu. Mun aya pengajian Persis di tiket tong ageng teuing duit ka 150.000 15.000 sigana daripada hadir mending teu hadir gitu. Acan ada komodo ditarikeun karena speaker di rumah teh bumi cenah gitu. Nah ini kalau asobiyah yang negatif itu harus kita hindari. Justru yang harus ditanamkan itu adalah asobiyah yang positif. Rasa kepemilikan asobiyah temennya, solidaritas, ikatan. Ibu bapak begini, kalau misalkan sekolah negeri itu menerima anak ibu, menerima anak bapak sekolah di SMA, SMP negeri favorit. Di Cangkuang aya SMP Sanawiyah Muallimin Persis. Kira-kira mana yang dipilih?
Pasti milihna nu mana? Nu negeri atunya. Alasanna naon? Kahiji di negeri mah gratis. Terus gengsi. Apalagi? Apa kena keren asana teh nya? Kayak mun lulusan ti negeri mah jadi asana teh bangga gitu. Dibandingkan dengan sekolah di jamiah kita bagaimana? Kahiji mayar, kadua guruna teh tara aya geuningannya, kadang-kadang teh teu sadayana guruna teh cenah jam kos wae teh. Katilu naon? Kualitas guruna oge irupi-rupi gitulah. Kadang lulusan agama ngajar matematika kan dipaksakeun pokokna mah. Nah, ada saya aya. Jadi mau bagaimana ngejar kualitas kalau gurunya seperti itu? Maka akhirnya dengan berbagai pertimbangan ya mending milih sekolah negeri atuh. Itu terjadi kalau asobiyah terhadap jamiahnya kurang atau lemah. Coba kalau asobiyahnya kuat dan tinggi, bagaimanapun tawaran di luar seperti ya hebat yang tadi disebutkan, kualitasnya hebat, gengsi dan lain sebagainya, tapi kalau asobiyahnya kuat akan memilih Persis. Pokoknya mah hade goreng ge nu aing tah kitu kuduna mah. Mun goreng atau omoyan ku urang. Aceun di Persis mah yeuh sakolana teh jarang aya guruna. Omehan atuh ku urang. Ulah eleh ku sakola negeri. Da lamun asobiahna bagus mah rek goreng dek alus pasti dikapersiskeun. Tapi ulah diantepkeun pesantrenna. Ulah peda da asobiahna araluskeun bae. Tapi ini kualitasnya ini harus dijaga supaya maju itu bagaimana? Sama jamiah kita oke sama nih. PJ Persis Gading Tutukate itu tos sabaraha lama umurna. Upami hoyong maju sok we paseuna kudu fase penggagas dan pelanjut gitu. Ulah fase penikmat, mun fase penikmat mah tadi teh keun bae da anggota tos banyak. Pengajian tos jalan. Tidak ada inovasi lagi yang lain. Makanya tadi saya nanya ke Ketua PJ, apa gebrakan dari PC Sangkuang yang baru? Da jihad mah eta mah kita hanya penikmat. Jihad mah sudah diperjuangkan mulai dari Allahu yarham Ustaz Asep Kurnia. Itu fase penggagas jihad, atau mungkin dari Pak Haji Asep Anwar. Nah, sekarang yang barunya apa? Apa kita akan terlena dengan fase penikmat? Imang nikmat diungkul jihad nu ayeuna teh teh. Kalau anggota atau pengurusnya hanya merasakan atau berperan sebagai penikmat, maka kata Ibnu Khaldun, tunggulah kemundurannya. Bade dina dunia pendidikan, bade dina jamiah gitu. Di dunia pendidikan dulu ketika jadi penggagas, kita semua bersama-sama ingin mendirikan sekolah, pesantren atau lembaga pendidikan Persis. Semua yang berpotensi, orang-orang yang berpotensi itu dikumpulkan. Mengapa? Karena fasenya fase penggagas. Minta pendapat dari ini, minta pendapat dari itu, butuh kekuatan. Itu fase penggagas. Tapi coba kita amati pesantren-pesantren yang ada di kita, sudah fase mana? Bisa jadi sekarang fase penikmat. Mengapa? Karena lihat di pesantrennya juga sudah banyak yang dikuasai oleh keluarga. Hanya mempertahankan ya eksistensi diri sendiri,
pokoknya mah ulah sampai ka diganti ku batur. Kan aya nu hoyong jadi mudir saumur hidup. Ulah diganti. Teuing kunaon tadi lembaga pendidikan mah hayang kitu. Coba lamun jadi ketua PC, ketua PJ gitu. Saumur hidup pokoknya ulah diganti ku batur eta alus. Sabab naon teu dibayar eta mah. Berarti tulus lah perjuanganna. Sok sanajan teu konuni misalkan. Tapi kalau ada di lembaga pendidikan yang sekarang sudah mulai hanya sebagai fase penikmat, orang-orang yang berpotensi dijauhi gitu. Direkrutlah anggota keluarga gitu kan, sampai ke ayah bahasa ieu mah pesantren teh juga pesantren keluarga anu siga milik lain milik jamiah gitu pesantren teh, padahal itu teh milik jamiah. Talamun kondisina geus kitu geus hese teh diperbaikina teh, maka kudu kembali deui solusina teh harus dipersiapkan atau harus dikondisikan seperti pada saat fase penggagas dan pelanjut. Yang kedua harus menanamkan asobiyah. Ayeuna sekarang kalau misalkan pesantrennya sudah bagus, tapi kalau asobiyah dari jamiah dari anggotanya tidak ada, nyakolakeun teh nah geuningan lain ka Persis. Betkan negeri acan di pesantren Persis mah kurikulum lagi jeung loba jeung hese di warudak teh rarewaseun pelajaran oge kota loba kieu tah ieu teh asobihana kurang. Oleh karena itu ke depan kalau pesantren kita ingin bertahan, jangan sampai mundur dengan berbagai tantangan yang tadi kebijakan pemerintah, atau jamiah kita ingin bertahan, ingin terus maju, berkembang, maka asobiyahnya harus ditanamkan dari sekarang. Dah kalau asobiyahnya bagus, diminta iwa 20.000 ya masih atau 25? 20.000 moal berat eta teh itu cina 20.000 teh kangge naon sok taroskeun eta teh sanes kangge ketua PC ketua PJ sanes, tetapi dibagi-bagi teh tinggawitan PJ PR PC PD PW PP ka dituna teh infak 20.000 teh manjang teh sigana pahalana teh aya di mana-mana urang mah aya nu dijadikeun karpet masjid, aya nu kana bangunan, aya nu kana bangku, kana kaca, aya nu kana jamban gitu tah. Mudah-mudahan jadi jariah gitu. Tah asobiyah ini harus ditanamkan. Sebab kalau tidak ditanamkan dan tidak dipahamkan, nanti ke depan ketika merekrut anggota teh bakal rewas. Nah, cenanya jadi anggota Persis masih gak sekolah, kudu mayar. Aya SPP na bahkan dipasihan kartu. Nah, ini teh tuh anggapnya siga sekolah we nya. Bae dianggap sekolah ge. Kita infak lillahi taala, engke infak eta teh bakal ngalir ka mana-mana. Mudah-mudahan jadi jariah. Nanti feedbacknya apa? Nah ini yang harus dipikirkan oleh jamiah. Ulah ditagihan hungkul, tapi kewajiban ketua, kewajiban jamiah apa kepada anggota. Jadi kalau bisa masih seperti Ormas Muhammadiyah gitu, boga kartu teh, mun masuk ke rumah sakit Muhammadiyah gratis gitu. Nah, kudu nama bisa gitu Persis teh. Mudah-mudahannya ke depan mah. Balanja di L1 Mart aya diskon gitu ulah yang gratis. Minimal aya diskon. Da ieu mah kumaha tuh?
balanja teh hargana sama ya L1 mat hargana 10.000, di warung tatanggi hargana 10.000, bakal milih warung anu lain L1 mat kalau asobiahnya kurang, apalagi kalau harganya lebih mahal cina di Persis. Padahal mahal itu kalau tadi rasa solidaritasnya, asobiahnya bagus, pasti akan memilih yang di Persis. Kajen mahal gitu. Dan mahal lagi merenang kita kan hasilnya teh dipakai karena jamiah deui. Lain jajan warung di warung hungkul sama di berbagai aspek gitu. Karena ini mah orang Persis teh banyak nih. Persis sudah banyak menyediakan untuk lembaga pendidikan sudah gitu ya. Kalau mau kurban sudah banyak penyedia sapi orang Persis. Tah si kudu dipajukeun teh jeung Persis deui meureunna lain jeung batur. Kalau asobiahnya tinggi moal mungkin balanja ka batur. Pasti bakal mentingkeun heula di urang. Tah ieu nu disebut asobiah teh kudu jadi penyelamat lembaga jamiah urang, lembaga pendidikan urang. Ke depan tahun 10 tahun yang akan datang bisa jadi pesantren Persis itu tinggal nama. Kenapa? Pesantren nama ada, tetapi tersaingi oleh sekolah negeri, sekolah orang lain yang berkualitas. Jadi ulah heran ya. Apalagi kalau para pengurusnya belum memikirkan ke sana. Makanya kemarin PD Persis itu segera mengambil tindakan ini bagaimana supaya pesantren Persis ini terselamatkan gitu. Maka mulailah dari konsep asobiah yang tadi. Nanti menjelang pendaftaran di bulan Juli, secara serempak jamiah harus menggerakkan otonom. Para mubalik yang di Persis, di otonom itu semua berdakwahnya itu berdakwah tentang pentingnya pendidikan dan menyekolahkan di Persis gitu. Jihad tanu dibahas teh kemah menjelang April Mei cik bahas teh pendidikan dia jeung pentingna nyakolakeun di Persis gitu. Jadi jangan sampai seperti sekarang. Jadi sekarang itu banyak yang sudah berkurang. Bisa ditanya ke PPI nomor 3 di Pameungpeuk. Sekarang sudah ada kelas-kelas yang kosong, yang dulunya mah diisi oleh santri. Atau misalkan Al Firdaus di Pangalengan, Firdaus Pangalengan ya. Itu juga sama mengalami kemunduran, kekurangan murid. Ciganitri sama. Ini kalau tidak ada usaha upaya dari jamiah secara serta-merta, ini mau seperti apa nanti ke depan? Sebab tantangannya besar. Di sekolah di pesantren urang mah mayar, mahal. Tah di pesantren atau di sekolah lain mah tadinya murahnya gratis gitu. Murah, gratis, gengsi, gengsina banyak. Apalagi di sekolah SMK kan banyak menyediakan jurusan-jurusan. Sementara di sekolah Persis SMK masih SMK mana yang ada? Mungkin hanya 1 atau 2. Di kota Bandung ya ada SMK. Hadirin wa iman rahimakumullah. Nah
Ini harus menjadi gerakan bersama. Dan kalau asobiahnya tinggi, mau misalkan di sana itu gratis, biayanya murah, ahkeun bae. Pasti bakal nyakolakeun diurang. Hadirin wa iman rahimakumullah. Jadi di sini apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, wal mulku la yuhsalu illa bil asabiyah. Kekuasaan dan kejayaan tidak akan terwujud kecuali dengan adanya asabiyah. Upami tos teu aya asabiyah, maka tunggulah kehancurannya. Apalagi kalau kita berpikirnya tidak seperti di fase penggagas. Fase penggagas itu ada juhud, ada kesungguh-sungguhan. Jadi lamun ngajar teh, lamun fase penggagas mah tara dibayar, da sanu bade mayarna, kan masih menggagas. Justru yang ada teh ngaluarkeun. Makanya para pendiri pesantren dulu rata-rata orang-orang kaya, banyak sawahnya, banyak warisannya. Ngebangun pesantren teh hasil atau menjual sawah atau kekayaannya gitu. Kalau sekarang mau dikemanakan nanti kalau tidak seperti itu? Sama, mau konteks negara, mau konteks pendidikan, kalau tidak ada asobiyah, maka tunggulah kehancurannya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai insan jamiyah, ini mau tidak mau, sedikit demi sedikit, bahasan-bahasan yang harus kita tanamkan itu adalah tentang pentingnya kejamiahan. Membahas yang lain pun penting, tetapi dasarnya kejamiahan ulah sampaikan dilupakan gitu. Anggota itu penting, jumlah itu penting, tetapi kualitas juga harus dijaga. Nah, kualitas itu akan terlihat dari asobiyah. Jadi asobiyah anu positif tadi. Sebab kalau asobiyah yang negatif, Rasul juga melarang kalau asobiyah negatif. Ada asobiyah karena misalkan bangga dengan suku Sunda. Suku Sunda jeung suku Jawa silih poyok kan gitunya. Akhirnya jadi terjadilah pertengkaran, silih agulkeun, silih istimewakeun. Itu asobiyah yang jelek. Persib dengan Persija kan itu asobiyahnya jelek. Sampai ke tidak sedikit sampai ke ada yang tewas gitu. Merebutkan wae bola sampai ke batur mah berani mengorbankan nyawa. Kan urang mah moal bener sampai ke berjuang siga baheula melawan kafir, ngalawan Yahudi moal urang mah. Ayeuna mah secara fisik, secara terang-terangan perang ngelawan senjata moal. Justru mulai dilemahkan sedikit demi sedikit. Ya ibu-ibu bakal ninggal ya aing kemah seueur muslimah anu sedikit-sedikit karena Islam na geus teu ngartos. Kan aya nama geuninnya aya nu dicadar wae, ibu-ibu dicadar tapi kahandapna teu di kaos kaki. Teh eta teh naon teu ngarti. Ari kaluhur dicadar, ari kahandap aurat katingali. Apalagi dalam konteks umum, iya muslimah teh kan aya nama aya nu geuningan nu di pabrik kayak bisa dilihat. Ditiung nama ditiung. Tapi pakaian ngetat. Celana disoek-soek. Eta teh tos aya yeuna teh. Cik lamun ningali nu kitu saha nu salah? Dek nyalahkeun itu ku urang jauh dicarekan we, cing bener atuh ongkon deui tiung tapi eta bujal katingali. Ulah dicarekan bisa jadi manehna mah teu apaleun. Ari kanu teu apaleun mah lain dicarekan, tapi kudu dikumaha? Kudu dibejaan heula. Tugas saha eta? Tugas urang.
Tak ibu-ibu di pengajian teh betul-betul ditanamkan ke muslimah, ke pemudi teh dari awal di jilbab. Konsep jilbabnya kumaha gitu. Kudu apa jeung dalilna itu di jilbabnya kudu bener itu da aya nama teu sakedik versi istri oge upami ka warung kita di kaos kaki gitu. Nah itu harus bener-bener urang menunjukkan siga masjid ieu nya Al-Kafah itu sampurna Islam teh udkhulu fis silmi kafah. Ieu mah bagus jeung masjidna ieu jadi logo, jadi lambang. Masjid Al-Kafah nu bisa nyampurnakeun tah dina cara kehidupan gitu. Ekonomi kudu Islam. Bisnisna bisnis Islam. Kade ieu mah ulah aya kene nu bisnis jeung Bang Emok. Da moal maju atuh ku Bang Emok mah aya oge nama slotnya judi slot. Dan lain sebagainya. Nah, ini kalau asobiyah yang negatif mah ku Rasul ge dicaram, dilarang. Laisa minna man da'a ila asobiyah. Lain umat kaula anu ngajak menyeru karena asobiyah gitu. Kemudian ayeuna mah mun diibaratkeun ka janjamiyah mah lamun ngajak kana bener teh bae urang mah ieu we heula dia nu deukeut. Lamun ngajakna kana bener mah teh naon? Ieu mah ngajak nalika aya bantuan ti desa, bantuan ti pemerintah. Kan ayeuna mah nu diheulakeun saha? Anggota keluarga heula. Nu kengeng KIP. Saha heula? Anggota eta we perangkat desa. Batur maafkeun bae da. Teu hir teu walahir. Hadirin khotiman rahimakumullah. Oleh karenanya bagi jamiah kita supaya tetap bisa terus bertahan di abad kedua ini dan terus berkembang maju, maka mulai dari asobiyah yang ditanamkan, jargon satu rasa, satu usaha, satu suara, satu pemikiran, satu visi, satu misi itu harus benar-benar tertanam gitu. Ulangan hungkul jargon ongkos satu rasa, satu suara, satu usaha, satu pemikiran. Tapi geningan tuh boro-boro nulungan. Terus diterapkan tajan satu usaha, satu suara, satu rasa, satu pemikiran. Pemikiran ge beda-beda. Salatna ge beda-beda bieu. Aya keneh nu beda gitu. Tah padahal persis teh keur ngasamakeun ibadah gitu. Lamun urang di dia salat berjamaah teh sarua sadayana asa saha teh gitu. Asa ngeunah, tapi lamun aya nu beda, duh asa teu ngeunah ya. Ieu teh masjid persis lain. Bisa jadi ke kahareup bakal kitu ke teh. Ieu teh asa teu bisa dibedakeun teh itu masjid persis, masjid batur. Hadirin khotiman rahimakumullah. Kurang lebih barangkali seperti itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tentu bahasan ini bukan sesuatu yang baru. Justru ini mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita semua. Hidup di jamiah teh kade imal lain karena urusan dunia, lain mencari materi. Dalam mereka mencari materi mah geus ulah asup ke persis. Mending karena ke organisasi nu lain mah kaharti asup anggota teh. Nah ka persis mah urang mah niatna kudu bener-bener berjuang nanjeurkeun Islam gitu. Lamun niatna bade milarian urusan dunia moal meunang bakal capek hate ka dituna teh. Ka dituna teh bakal nu tadinya semangat oge bakal putur we. Malempem. Mudah-mudahan orang sadayana dipasihan ku Allah, diberi oleh Allah semangat, motivasi untuk terus berjuang menegakkan li'ila'i kalimatillah sebagaimana para
para pejuang atau pendiri di fase penggagas yang betul-betul mereka berjuang itu ingin ikhlas gitu, ikhlas karena Allah, tidak ada yang dicari karena materi gitu. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan selalu membimbing kepada kita semua untuk selalu ada di jalan yang diridhoi olehnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, atas segala kehilapan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan nuhun Pak Ustaz anu gawas anu bikin asyarabiana. Mudah-mudahan urang sadayana kan gaduh itu gaduh bandak itu kurang salurkeun cincu-cincu urang ka persis supados sunahna